Bertemu lagi dengan Kang Afif di sini. Pada video kali ini kita akan melanjutkan seri tentang tes DISC dan grafologi. Kita masuk ke seri ketiga, yaitu membahas tentang I, yaitu adalah akronim dari influence. Nah, orang-orang influence itu mungkin mudahnya Anda bisa membayangkan seperti influencer. Kebayang ya? Berarti dia itu suka mengarahkan orang lain, suka bersosialisasi, ya gitu, suka memberi ide-ide, inspirasi-inspirasi orang lain untuk bergerak, seperti itu. Nah, sebelum kita membahas lebih detail, apa itu tanda-tanda dalam tulisan tangan yang menggambarkan tipe influence, juga apa itu influence, kita akan mengingat kembali. Saya mau coba nanya dulu pada Anda. Saya akan menunjukkan dua jenis tulisan, manakah yang menurut Anda tipe I? Ini dia tulisannya. Yang kiri, ya, yang A kiri, atau yang B kanan. Menurut Anda yang lebih influence, ya, yang tipe influencer itu lebih yang mana? Sudah Anda menemukan jawabannya? Ya. Kalau Anda sama seperti kebanyakan orang yang lain, itu adalah menjawab yang B. Ya. Kemudian saya ambil contoh lagi bagaimana dengan yang ini. Mana yang menurut Anda yang tipe I, tipe influence? Yang A kiri atau yang B kanan? Yes, jawabannya sama, yaitu adalah yang B atau kanan. Nah, apa saja sih tanda-tanda dalam tulisan tangan yang menggambarkan bahwa dia itu tipe influence? Nanti akan kita bahas secara mendetail. Sebelum itu, kita ingat-ingat kembali dulu apa sih I itu. Ya. Nah, di sini ini grafiknya, ini untuk memudahkan ya bagannya. Jadi I itu kalau kita ngelihat ini DISC ya. I itu berarti dia udah people focus dan juga extrovert atau aktif. Berarti udah kebayang ya orangnya itu akan aktif ya, people oriented seperti itu. Nah, kalau mau lebih detailnya lagi, kita lihat seperti ini, ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, orang-orang influence itu biasanya dia social, supel, suka berteman, ya, mudah menghidupkan suasana, periang, optimis, antusias, komunikatif, ya, verbal, disebutnya dalam grafologi verbal, partisipatif, percaya diri, karismatis, kemudian biasanya memiliki kemampuan tadi verbal yang baik ya gitu, bertutur kata, menarik, persuasif, kemudian demonstratif ya, memukau, dan juga bisa ekspresif dan energik. Jadi di sini ada unsur-unsur kreativitinya juga ya, bagaimana bisa menyampaikan sesuatu dengan ekspresif dan energiknya. Nah, tapi biasanya orang influence itu juga ada negatif atau kekurangannya. Yaitu biasanya karena dia itu senangnya bicara, ya, ngobrol, itu biasanya dia kurang bagus ketika mendengarkan. Pengennya ngobrol aja terus ya, pengennya dia ngomong. Kemudian juga dalam sisi ekstrim, tipe influence ini suka disebutnya egosentris. Senang berpusat semuanya itu terhadap dirinya sendiri. Senang ketika dipuji, ya, diakui. Nah, itu ya, ini pada titik ekstrimnya. Kemudian kadang-kadang suka bicara berlebihan atau suka disebutnya hiperbolis atau lebay ya bahasa gaulnya. Kemudian impulsif itu mudah bergerak ya, ketika ada rangsangan, ketika ada stimulasi dari luar itu mudah sekali untuk ikutan nimbrung. Kemudian tidak realistis, pura-pura ya, emosional, terlalu percaya orang lain dan terlalu percaya diri. Ya, itu adalah sisi ekstrim kekurangannya ya. Dari gambaran ini ya, maka kita sudah bisa melihat karakter-karakter apa saja yang bisa kita temukan dalam tulisan tangan untuk menggambarkan tipe-tipe influence ini. Apa saja? Kita lihat yang pertama. Nah, di sini adalah tanda-tanda interpersonal relation ya. Jadi tanda-tanda extrovert, tanda-tanda yang senang ketika bertemu dengan orang. Di sini ada 5 indikator ya untuk interpersonal relation, yaitu adalah biasanya tulisannya medium ke besar ukurannya. Kemudian bentuk hurufnya dominan bulat atau mengalir. Nanti kita lihat contohnya ya di slide berikutnya. Yang ketiga adalah kemiringan tulisan atau slant yang miring ke kanan. Yang keempat, marginnya cenderung ke kanan. Kang Afif, margin itu apa? Tenang, nanti ada di slide berikutnya. Dan berikutnya adalah jarak atau spasi antar katanya itu relatif dekat. Seberapa dekat? Nanti kita lihat juga di slide berikutnya. Nah, kita sekarang lihat dulu dari yang pertama, yaitu adalah ukuran huruf medium ke besar. Ini dia. Ya. Jadi, dalam grafologi itu ukuran huruf itu memiliki beberapa makna. Nah, salah satu makna yang dominan adalah minat sosial. Jadi, semakin besar tulisan, itu semakin besar minat sosialnya. Inilah yang suka disebut tipe-tipe extrovert, ya gitu, itu adalah ini.
Nah, mungkin Anda pernah melihat juga teman Anda yang orangnya rame, ya, yang orangnya itu heboh atau dominan di kelas gitu, biasanya tulisannya juga itu medium ke besar. Nah, cuman biasanya untuk tulisan besar ini ada tantangannya, ada kekurangannya, yaitu biasanya di konsentrasi dia rada lemah, ya gitu, atau rada kurang, karena lebih melihatnya ke global. Kemudian yang kedua adalah bentuk hurufnya relatif bulat atau mengalir. Ini tipe sosial juga, ya. Nah, bentuk-bentuk yang bulat seperti ini, bulat, ini itu menggambarkan sisi emotion seseorang. Masih ingat di materi sebelumnya, dominance, ya, dominance itu lebih banyak tajam-tajam. Masih ingat ya? Tajam-tajam itu lebih ke rasional atau logik. Nah, bulat-bulat itu lebih ke emotions, ya. Nah, ini adalah tipe-tipe dari influence, ya. Selain bulat juga ada mengalir atau fluid. Nah, mengalir atau fluid ini contohnya adalah seperti ini, ya. Nah, ini G-nya ini adalah mengalir, ya. Ini masuk juga tipe influence. Berikutnya yang ketiga itu adalah jarak atau jarak spasi antar kata itu cukup dekat. Nah, jarak spasi itu gimana? Jarak spasi itu kayak gini, satu kata dengan kata berikutnya, ya. Contoh, nah ini saya tunjukkan dulu, ya. Nah, ini normalnya adalah 1M. 1M berapa, Kang? Gitu. Apakah 1 meter? Bukan. 1 mili? Bukan juga. Yang dimaksud 1M ini adalah satu huruf M. Jadi kalau Anda lihat M-nya segini, ya, nah kurang lebih normalnya adalah spasinya segini juga. Sehingga semakin lebar jauh, dia membutuhkan space yang lebar juga dengan orang lain. Semakin dekat, semakin membutuhkan kedekatan dengan orang lain. Oh ya, saya perlu menekankan di sini bahwa kita tidak boleh menyimpulkan hanya dari satu tanda saja. Yang namanya kepribadian, ya, di ilmu psikologi itu dia bukan terdiri dari satu aspek saja atau satu temuan saja, melainkan harus yang namanya dikombinasikan, didinamikakan. Ada orang influence yang ininya jauh, ada, ya, berarti dia misalnya aspek lainnya, tanda lainnya terpenuhi itu, ya, ukuran, margin, dan sebagainya. Berarti dia tipe influence, tapi dia cenderung menjaga jarak. Ya, itu ada yang seperti itu. Ya, jadi ingat, kita tidak boleh menyimpulkan dari satu temuan, harus digabungkan secara keseluruhan. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi, ya. Jadi spasi itu tadi artinya adalah kebutuhan dekat dengan orang lain. Kemudian yang keempat adalah slant, ya, atau kemiringan tulisan itu miring ke kanan, ya. Tulisan miring ke kanan ini suka disebut adalah responsif. Nah, orang-orang influence tadi kan ada, ya, mudah tergugah, ya gitu, mudah terstimulasi. Nah, itu salah satu tandanya adalah ini, ya, miring ke kanan, ya gitu. Nah, ini tipe-tipe influence nih, miring kanan, ya gitu. Nah, ini tipe-tipe ini. Kemudian berikutnya satu lagi adalah untuk yang 5 indikator relasi sosial, itu adalah marginnya dia cenderung ke kanan. Margin itu apa, Kang? Margin itu adalah ini, batas tepi antara tepi kertas dengan tulisan tangan. Nah, Anda contoh misalnya Anda lihat yang kiri ini, ya. Ini kan dia kirinya jauh, kanannya nempel. Nah, ini berarti dia cenderung ke kanan, ya. Dalam grafologi, kanan ini berhubungan sama future, masa depan, berhubungan juga dengan orang lain, ya, dengan lingkungan. Nah, itu adalah yang bagian kanan. Jadi ada orang-orang yang sosial itu dia akan lebih banyak ketarik ke kanan. Nanti ada slide lebih detailnya lagi tentang yang right oriented, kecenderungan kanan. Lebih detail lagi, ya. Nah, kalau 5 tanda ini muncul, maka itu penulis cukup berorientasi pada orang lain, atau suka juga disebut kontak oriented, ya. Dia bisa menikmati relasi dengan orang lain, ya, kegiatan yang bersama-sama dengan orang lain, biasanya mereka suka. Tapi biasanya ada tantangannya untuk orang-orang yang seperti ini, ya, kurang cocok untuk pekerjaan yang membutuhkan kesendirian. Tuh, jadi kalau Anda punya perusahaan mau merekrut bagian apa, misalnya di lab atau akunting yang membutuhkan kesendirian, maka mungkin tidak direkomendasikan untuk memilih orang-orang tipe I. Orang I cocoknya apa? Ya berarti cocoknya adalah yang berhubungan dengan sosial. Apakah itu sales, apakah itu CS, apakah itu motivator, ya, itu biasanya bagus, ya. Oke, berikutnya kita tambah lagi tanda-tandanya, ya, yaitu adalah biasanya orang I itu tipe verbalnya bagus. Verbal itu apa? Verbal itu adalah communication, ya, communication skill. Ini tandanya ada 3. Ada talkative, ya, talkative itu biasanya huruf A dan O-nya terbuka seperti ini, ya, terbuka bagian atasnya nih, Anda lihat, ya, ada lubangnya. Nih, contohnya langsung. Nah, ini A-nya kebuka, ya, ini tanda talkative.
Berikutnya adalah fleksibel, ya. Fleksibel itu tandanya adalah seperti ini. Anda ngelihat ya, ini fleksibel. Jadi fleksibel itu mengalir gitu, ya. Dari T ke E. Nah, ini termasuk fleksibel, ya, fleksibel. Jadi nggak kaku. Kemudian satu lagi ada tulisannya biasanya rada cepat atau ditemukan tanda-tanda komprehensif. Nah, komprehensif nih ini biasanya dari M sama N yang seperti ini, ya. N-nya jadi kayak U, ya. Nih ya, nah ini tanda-tanda komprehensif ya, atau M jadi W, nah itu juga sama tipe komprehensif. Nah biasanya kalau Anda ngelihat ada tulisan dengan 3 seperti ini muncul, contoh misalnya yang bawah ini ya, lihat talkatifnya ada, fluidity-nya ada atau fleksibelnya, tulisannya tipe cepat atau komprehensifnya ada, ini bisa dipastikan orang itu tipe verbal ya, mudah bicara ya, kemudian senang untuk komunikasi, kemudian udah gitu ya, kalau ekstrim suka disebutnya cerewet, tapi ingat jangan menjudge ya gitu. Ini ngobrol-ngobrol, kalau bahasa bagusnya sih buat dia ini mudah untuk mengkalimatkan apa yang ada di dalam pikirannya ya gitu. Jadi mikir apa bisa dia ucapkan dengan kata-kata. Nah, biasanya cocok nih untuk posisi-posisi entertainment ya, untuk marketing ya, untuk hukum juga ini cocok ya gitu. Nah, ini adalah tipe-tipe verbal. Kita lanjutkan lagi. Tipe influence itu apalagi nih? Biasanya tandanya adalah orang influence biasanya diikuti juga dengan creativity ya, karena ya itu dia bisa ngelihat dari sudut pandang yang mungkin nggak bisa dilihat oleh orang lain ya gitu, untuk memotivasi orang, menyemangati orang gitu. Nah, creativity ini ada beberapa tanda ya, kita lihat di sini. Yang pertama ada yang namanya double curve. Double curve tuh jadi kayak kurva ya, dengan double lekukan seperti ini. Contoh misalnya di L seperti ini, di A mau di sininya ya, di angka 2, di angka 7, di H ini tipe-tipe double curve ya. Nah, selain double curve, tanda kreatif juga bisa Anda dapatkan dari gabungan antara imajinasi dan originality. Ini akan berkembang ke arah kreatif ya. Tanda imajinasi itu seperti apa? Ini dia. Imagination itu tandanya adalah adanya loops di bagian atas ya. Bagian atas tuh zona-zona atas seperti huruf B, L, H, K ya, selain D dan T ya. Nah, ini zona atas, dan juga di zona bawah seperti contohnya Y, J dan G. Nah, ini ya ada loops tuh ada lubang ya. Nah, ini adalah tanda-tanda imagination ya. Imagination itu artinya memudahkan penulis ya untuk membuat gambaran-gambaran imajinasi di dalam otaknya seperti ide, perencanaan ya, inovasi, itu biasanya dia mudah. Nah, kemudian ya ini imajinasi ditambah dengan originality. Nah, originality itu seperti apa? Ini dia ya. Nah, ini adalah original. Original namanya aja udah original ya. Jadi bentuk-bentuk yang unik, yang baru, yang orisinil ya gitu. Nah, itu adalah originality. Contoh misalnya ini cara nulis G-nya diubah seperti ini ya. Ini selain masuk fluidity, fleksibel, masuk juga originalnya. Kemudian L-nya ya, ini huruf L ya, bikinnya jadi bagus, ini masuk original juga. I ya gitu, original. Nulis Y-nya ini unik sekali ya, cara nulis Y-nya ini masuk original. Jadi bentuk-bentuk yang keluar dari panduan menulisnya disebutnya copybook ya. Jadi yang keluar dari copybook itu dia dapat originality. Nah, ketika ada original, ada imajinasi, maka itu disebut tipe kreatif ya. Biasanya dia bisa berpikir secara out of the box, senang eksperimen, senang dengan hal-hal yang baru ya gitu. Tapi tantangannya tentu saja dia kurang cocok untuk pekerjaan yang rutin atau monoton. Nah, tanda original ini juga bisa menggambarkan yang namanya showmanship. Apa itu showmanship? Showmanship itu adalah kesenangan untuk tampil ya. Jadi dia kreatif, juga senang untuk tampil dan senang untuk dilihat juga, terutama diakui atau diapresiasi karya-karyanya ya. Dan ini tandanya mirip seperti original tadi ya, cuman dalam bentuk yang bagus ya. Jadi kayak misalnya A-nya ini bagus, M-nya bagus, H-nya bagus, K-nya bagus, F-nya bagus. Itu jadi enak dilihat, atau disebutnya kalau bahasa Inggrisnya pleasant to the eye ya gitu. Jadi enakan. Nah, itu biasanya dia masuk juga yang namanya showmanship. Nah, ingat ini harus enakan ya dilihatnya. Kalau tidak enak itu disebutnya adalah show of manship. Show of manship tuh jadi dia kelihatannya heboh ya gitu, kelihatannya kalau dandan tuh kelihatannya kayaknya heboh tapi malah nggak enak ya, nggak enak dilihat gitu. Ini kok asa aneh ya gitu. Nah, itu namanya lah show of manship, berlebihan, lebay ya. Nah, kita lanjutkan lagi berikutnya.
tanda influence ya, masih di influence, yaitu adalah adanya huruf capital di tengah kata. Contoh misalnya nulis hari Rabu. Nah, inilah huruf capital di tengah-tengah. Kalau Anda ingat-ingat lagi di materi sebelumnya yang tentang dominance, kita pernah membahas ini juga waktu membahas tentang defiance. Nah, untuk apakah semua huruf capital di tengah-tengah ini artinya adalah influence? Jawabannya adalah tidak, ya. Karena tergantung tanda-tanda lain yang mengikutinya. Kalau diikuti dengan ornamen, ya, dengan ada smile, ada bintang, ya gitu. Nah, seperti ini baru masuk yang tipe influence, ya. Yang ini juga nih tipe egocentris juga ini masuk tipe influence, ya. Jadi egocentris ini tandanya adalah selain ada ornamen-ornamen, juga dominannya itu adalah di zona tengah. Ya, zona tengah nih lihat, bawahnya nggak panjang, atasnya juga nggak tinggi, ya gitu. Jadi ini penekanannya di zona tengah. Ini adalah tipe yang influence, tipe yang egosentris, tipe yang rame, ya, tipe yang apa ya, idiosinkerik, nyentrik. Nah, itu adalah tipe di sini. Nah, beda kalau misalnya capitalnya diikuti dengan tajam-tajam seperti ini, maka ini masuknya adalah tipe defiance, ya gitu. Jadi kalau ini ya dia masuknya adalah ke arah dominance. Berikutnya, masih di influence, kita lihat lagi ya. Di sini ada yang namanya expressive and vitality ya. Nah, seperti apa tulisan expressive and vitality itu? Itu biasanya mirip kayak tadi ya, penggunaan ornamen ya gitu, ceria ya, dalam tulisannya itu mengalir. Nah, ini contoh yang kanan, ini adalah tipe-tipe ekspresif ya. Lihatin, ada smile, mirip ya kayak tadi ya gitu. Ada smile, ada lingkaran ya gitu. Dibandingkan yang kiri, yang ini adalah tipe yang monoton ya gitu. Nah, ini adalah tipe yang ekspresif, ini adalah tipe-tipe I atau tipe influence ya. Kalau ini antara tipe S atau tipe C ya, compliance atau S, steadiness ya. Nah, ini adalah tipe-tipe yang ekspresif ya. Kemudian berikutnya adalah masih di tipe influence ya, I ya gitu. Nah, ini biasanya tulisannya tipe yang naturalness atau spontaneity atau flexibility-nya itu tinggi ya. Jadi mengalir seperti ini ya, natural apa adanya gitu, fleksibel, tidak kaku ya gitu. Nah, ini adalah tipe-tipe dari influence. Beda sama yang kiri ya gitu. Kalau yang kiri ini tidak natural ya, ini masih terlalu bergejolak emosinya, moodinya ya, kontrolnya masih kurang. Nah, yang bawah juga ini kurang ya, karena ini tipenya terlalu kaku sekali ya gitu. Nah, ini adalah tipe yang influence. Tapi ya kalau dalam kasus ekstrim ya, itu berarti bisa terlalu spontan juga itu nggak bagus ya, terlalu natural juga itu nggak bagus ya gitu. Dan terlalu fleksibel ya, orang kalau terlalu fleksibel juga itu biasanya jadinya kurang baik ya, disebutnya adalah mudah berubah-ubah atau tidak jelas ya gitu, mudah dipengaruhi oleh lingkungan. Berikutnya masih di tipe I, tipe influence, yaitu biasanya orang-orang influence ini adalah tipe yang cukup cepat dalam bergerak, sehingga dalam tulisannya pun itu akan kelihatan ya, itu adalah tipe tulisannya cukup cepat. Nah, tanda-tanda cepat dalam tulisan itu cukup kelihatan ya, jadi bisa dari kesannya cepat, kayak contohnya yang kanan ya dibandingkan yang kiri ya, secara kesan aja kelihatan ini lebih cepat. Selain itu juga yang cepat biasanya sambung, kemudian cenderung ke arah kanan ya, baik itu miringnya, marginnya. Kemudian kalau Anda lihat nih di titik huruf I ya gitu, itu dia cenderung ketarik ke kanan. Itu adalah tipe-tipe cepat ya. Atau huruf T ya, T-nya itu barnya nyambung ke huruf berikutnya. Misal T ke V, atau T-nya itu barnya ketarik ke kanan ya. Jadi itu banyak tipe-tipe cepat. Nah, biasanya penulis tipe cepat ini ya, seperti tipe I, itu adalah biasanya orangnya tuh energik dan cepat juga dalam menyikapi sesuatu ya. Biasanya ini berhubungan juga dengan tempo tubuh yang cepat pula ya. Jadi ketika melakukan sesuatu cepat ya, pindah dari sini pindah ke situ gitu. Nah, itu adalah tipe yang cepat. Nah, itu positifnya. Cuman ya gitu, dalam sisi ekstrim ya, kalau cepatnya ekstrim banget ya, itu juga bisa menjadi kurang baik ya, yaitu apa? Bisa jadinya nanti ke arah sembrono. Juga suka juga disebut irritable ya, terlalu mudah terbawa juga bisa ya kalau terlalu cepat. Dan disebut juga skimming. Apa itu skimming? Skimming itu jadi kalau membaca suatu lingkungan atau suatu informasi cenderung permukaannya saja, yaitu dalam kasus ekstrim yang negatifnya. Berikutnya, masih untuk tipe I ya, itu ada yang namanya lebar-lebar. Nah, ini disebutnya adalah horizontal expansion. Jadi kalau dalam grafologi ya, sebenarnya dalam ilmu tes grafis yang lain juga sama ya, itu ada yang namanya
tarikan ke kanan, bagian kanan itulah bagian orang lain ya. Tapi selain itu juga berhubungan dengan impuls yang terbuka itu juga akan ketarik ke kanan. Nah, ini contohnya ya gitu. Yang kiri ini rapat-rapat ya, tipe repression namanya. Yang kanan ini adalah tipe yang ketarik ke kanan ya, tipe terbuka di situ ya, spontan, easy going ya gitu, kemudian enterprising ya, ekspresif. Nah, itu adalah tipe-tipe tulisan yang ketarik ke kanan ya, extrovert, terbuka, adanya dorongan yang kuat untuk sosial. Nah, itu adalah biasa ketarik ke kanan ya. Nah, cuman ya di sisi lain ada juga negatifnya ya, yaitu adalah cenderung ceroboh, bisa ya, buru-buru, tidak sabar, itu bisa dalam kasus yang ekstrimnya. Nah, ini masih contoh yang tarikan ke kanan ya, right tendency. Nah, ini dia ya, kecenderungan kanan. Ini contoh tulisan secara keseluruhan ya. Jadi right tendency itu bisa marginnya dia ketarik ke kanan ya. Jadi kertasnya segini dia cenderung ke kanan. Atau ujung-ujung tarikannya itu dia ketarik ke kanan. Atau nulis i-nya, T-nya ya, ini nulis itu, nah ini ketarik ke kanan. Atau bagian bawahnya, pokoknya banyak yang ketarik ke kanan ya, miring ke kanan, margin ke kanan. Nah, itu disebutnya adalah right tendency ya gitu. Nah, berikutnya orang influence ya, selain tadi ada positifnya, ada positif negatifnya. Nah, di sini ada juga yang perlu diantisipasi pada tipe-tipe e-influence, yaitu apa? Biasanya orang influence ini tidak terlalu memperhatikan hal-hal detail ya. Bukan nggak bisa ya, tapi tidak terlalu. Karena apa? Dia lebih fokusnya adalah ke global dan ke people ya gitu, people dan lebih ke extrovert, bukan ke task ya gitu, bukan ke task dan bukan ke introvert, ngecek ulang ya, introspektif itu bukan. Nah, sehingga wajar sekali ketika mereka ditemukan banyak sekali tanda-tanda details yang terlewat. Apa tanda kurang detail? Yaitu adalah biasanya huruf I titiknya suka dilewat ya, atau J ya gitu, J-nya suka dilewat juga. Nah, itu adalah tipe inattention to detail. Ya, secara umum ini kurang baik kalau berhubungan sama ketelitian. Tapi kalau untuk sosial, no problem ya. Juga berpikir global, konsep itu tidak apa-apa. Berikutnya ya, masih di aspek kurang baiknya ya, pada influence itu disebutnya adalah narrow-mindedness. Nah, narrow-minded itu tandanya ya, artinya dulu ya, narrow-minded itu cenderung tidak mudah mendengar kata-kata dari orang lain. Ya, ingat ini tidak semua tipe I seperti ini ya, gitu. Ini biasanya tipe I yang ekstrim, yang pengennya ngomong, pengennya tampil, ya gitu, sehingga membuat dia tidak mudah mendengar orang lain. Nah, bagaimana tanda-tandanya? Tanda narrow-minded itu kelihatan dari huruf I, ya, yang dari huruf E, ya, yang tidak ada loopsnya. Nah, ini huruf E nih ya. Ini idea, nah E-nya ini ketutup ya nih. Atau ini please send me. Nah, ini Anda bisa melihat ya, E-nya ketutup ya, E-nya ketutup, E-nya ketutup. Ya, jadi loopsnya dia ketutup. Nah, cara paling gampang untuk membayangkannya adalah kayak telinga. Jadi E itu kayak telinga ya gitu. Nah, ketika telinga yang ditutup nih seperti mbak-mbak ini ya gitu, maka ya tidak mudah untuk mendengar masukan atau input dari orang lain ya. Nah, itulah tipe-tipe narrow-mindedness. Kemudian ada lagi untuk tipe influence ya, itu biasanya dalam sisi yang ekstrim lagi itu adalah exaggeration. Exaggeration ini suka hiperbolis ya. Hiperbolis itu apa? Hiperbola yaitu adalah lebay ya, suka membesar-besarkan suatu informasi ya gitu. Melihat api kecil, kebakaran ya. Atau misalnya ngelihat siapa temennya lagi jalan, itu selingkuh, wah ya sudah lebay ya gitu. Itu bisa di sini. Nah, tapi ingat ya, ini adalah kasus ekstrim ya, penjelasan ini kasus ekstrim. Nah, tanda dari exaggeration itu biasanya adalah terbentuk dari imajinasi yang berlebihan. Masih ingat ya, tadi di bagian awal ada tanda kreatif salah satunya ada imajinasi, yaitu ada loop seperti ini ya. Loops ya, baik di bawah ataupun di atas pada huruf B, L gitu. Nah, exaggeration ini sama, tandanya adalah loops, cuman dia lebarnya berlebihan. Contoh misalnya ini ya, ini cukup besar banget ya gitu. Nah, inilah dia tipe-tipe exaggeration ya. Jadi suka melebih-lebihkan informasi, realita ya gitu, tidak mendasar pada realita yang ada ya, hiperbolis gitu. Nah, oke, sampai sini dulu bahasan tentang I ya, ada banyak ya gitu. Anda bisa sambil coba cek ya dari tulisan yang Anda miliki ya, atau pada tulisan Anda sendiri. Wah, saya berarti tipe D atau tipe I ya, atau ada dua-duanya, atau jangan-jangan tipe yang lain. Nah, di video berikutnya kita akan masuk ke seri keempat ya, yaitu adalah membahas tentang
S atau steadiness. Nah, ini menarik nih, ya gitu. Coba nanti apakah jangan-jangan Anda adalah tipe steadiness. Nah, jangan lupa supaya Anda dapat notifikasinya ketika video berikutnya itu muncul, Anda pencet subscribe di bawah dan pencet loncengnya, ya. Kling-kling, ya gitu, pencet loncengnya. Supaya apa? Supaya pas ketika ada video baru, Anda langsung dapat notifikasinya. Ya. Dan satu lagi, bagi Anda yang ingin tahu Anda ini tipe apa, atau pasangan Anda tipe apa, atau anak, atau timnya Anda, ya, atau Anda mau merekrut nih daripada nanti salah tempat, ya gitu. Anda bisa memanfaatkan layanan yang kami miliki, yaitu adalah tes online, ya. Ini di kangafif.com/psikotes. Dan khusus untuk Anda, penonton channel Kang Afif, Anda bisa menggunakan kode kupon YouTube. Ya, masukkan saja, nanti harganya akan berubah menjadi spesial khusus untuk Anda. Oke, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.